Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, dan salam kebajikan. Baik, sebelumnya izin saya untuk membacakan tata tertib peserta kepada peserta pada hari ini. Baik, yang pertama, peserta diharap untuk memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, serta diharap menyalakan kamera dengan kondisi yang kondusif. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung dan menyalakan mikrofon jika dipersilakan moderator atau narasumber. Peserta diharap berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan tidak mengandung sara. Serta diharap menggunakan pakaian bebas dan sopan. Serta dihimbau menggunakan virtual background selama acara webinar berlangsung. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengirimkan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format dengan contoh Ahmad Pujadi garis miring UPB garis IE22. Silahkan dituliskan pertanyaan. Kemudian peserta wajib melampirkan bukti screenshot screenshot ketika membicara pemaparan materi sebagai bukti mengikuti acara untuk keperluan sertifikat. Serta wajib mengikuti acara hingga selesai dan mengisi absensi yang diberikan di akhir acara untuk memperoleh sertifikat. Serta wajib mentaati peraturan dan saling menjaga kelancaran webinar online yang sedang berlangsung. Selanjutnya, yang kami hormati Bapak Isyan Romli, SSI, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Yang kami hormati Ibu Aminatus Syahada, SSI, MSI, selaku pemateri dalam acara webinar pada hari ini. Yang kami hormati segenap panitia yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati dan kami banggakan segenap peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Tapi hari ini dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang serta penuh ilmu pengetahuan sukses sekarang ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktu. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam memeriahkan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini dengan tema optimasi penjadwalan program produksi menggunakan linear programming. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Agus Septianto sebagai Master of Ceremony atau membawa acara untuk memandu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPB, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima penutup. Selanjutnya memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars UPB. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan khidmat.
Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Eh, Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Insyan Romli selaku dosen mampu mata kuliah riset operasi dikarenakan sakit. Untuk selanjutnya, untuk sambutan dilanjutkan Ketua Pelaksana kita yaitu Saudara Ahmad Wujadi. Pak Kabrayir, kepada Ahmad Wujadi kami persilahkan. Uh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia nikmat. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat uh, berkumpul dalam sesi online pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini untuk sama-sama dapat belajar. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ihsan Romli selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Operasi 1, kemudian yang kedua Ibu Aminatus, yang kedua Ibu Aminatus Sada SSI MSI selaku dosen tamu pada kesempatan kali ini, kemudian rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Untuk tema webinar kita pada pagi hari ini adalah optimasi penjadwalan produksi menggunakan linear programming yang sudah mungkin sama-sama kita belajar ya dalam pelajaran mata kuliah riset operasi. Mungkin itu saja. Ya. Mungkin saya juga di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Aminatus Sada karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya pada pagi menjelang siang hari ini untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan juga saya dimandatkan atau diberi mandat oleh Bapak Ihsan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Aminatus Sada karena ya sudah mau berbagi ilmu kepada kita semua, dan mohon maaf beliau belum bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini karena qadarullah beliau informasinya kemarin kecelakaan ya. Mari sama-sama kita doakan supaya beliau cepat sembuh dan dapat bergabung kembali bersama kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungannya.
Mudah-mudahan kita dapat menjalankan aktivitas pada pagi hari ini eh, dari awal sampai akhir tanpa ada kendala apapun dan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Widadi yang telah menyampaikan sambutan pada hari ini. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu acara inti kita dengan tema optimasi penjadwalan produksi menggunakan linear programming yang akan dilanjutkan oleh moderator. Apakah Mas Agung sudah hadir? Mungkin bisa saya dulu, Mas. Sudah, Mas Agus. Oh, baik, kepada Mas Agung Prayitno, waktu dan tempat kami persilahkan. Beri applause dulu buat Mas Agus, MC kita. MC paling Mas. MC paling kece ini ya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Agus. Oh, baik, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kaprodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa, Bapak Insinyur Tringudi Wiatno MT IPO. Yang terhormat dosen pemangku mata kuliah riset operasi Bapak Isan Romli, SSI MSc. Yang terhormat Ketua Penyelenggara Webinar Saudara Ahmad Pujadi. Sehat Mas Ahmad. Alhamdulillah sehat luar biasa. Yang terhormat narasumber webinar pada pagi hari ini yaitu Ibu Aminatus Sangada, SSI MSI. Sehat Ibu. Alhamdulillah, sehat Pak. Salam kenal Ibu. Iya, iya Pak, sama-sama. Dan kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Apa kabarnya teman-teman? Para peserta sehat ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Mari bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita beri aplaus dulu yang meriah kepada semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Acara ini adalah rangkaian dari beberapa event webinar yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Materi yang akan dibahas pada pagi hari ini topiknya adalah mengenai optimasi penjadwalan produksi menggunakan linear programming, di mana setiap perusahaan industri pasti mempunyai planning dalam menjalankan produksinya untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh setiap perusahaan tersebut. Teman-teman, para hadirin sekalian, saya Agung Prayitno, moderator sesi hari ini menyambut Anda semua. Nah, bagaimana cara mengatur planning produksi tersebut supaya produksi berjalan dengan lancar akan dibahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah lulusan S1 Universitas Airlangga, S2 di Institut Teknologi Bandung, seorang dosen kalkulus 1, dosen aljabar linear, dosen kalkulus 2, dan dosen analisis metrik di Universitas Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Memiliki 11 karya ilmiah penelitian, berbagai pengalaman organisasi, dan sudah banyak penghargaan atau piagam yang beliau terima. Ini pengalaman-pengalaman beliau tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena kalau saya bacakan itu bisa sampai siang kita nggak selesai-selesai ya Bu ya. Karena banyak sekali ya dari penelitian, organisasi,
maupun penghargaan itu banyak. Makanya mohon maaf Ibu, jadi takutnya nyampe sore ini karena saking banyaknya. Baik, untuk sesi pertama beliau akan menyampaikan materinya selama 60 menit, dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab. Siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Aminatus Saadah, SSI MSI. Kepada Ibu Aminatus Saadah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mas Agung. Pak Agung, saya bingung ya panggilnya Mas Agung atau Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Mungkin saya panggil teman-teman ya, teman-teman atau Bapak Ibu ini biasanya Pak. Kalau di kelas eh, biasanya saya panggil teman-teman ya, karena eh, m- mungkin biar merasa lebih akrab gitu antara dosen dengan mahasiswa gitu ya. Jadi saya biasanya memanggil mahasiswa saya dengan panggilan teman-teman gitu ya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan undangannya yang diberikan oleh dari Prodi Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa ya, karena telah memberi saya kesempatan untuk di pagi hari ini sedikit sharing kepada teman-teman mahasiswa teknik industri. Saya sampaikan juga salam saya kepada Bapak Keprodi sekaligus Bapak dosen pengampu mata kuliah riset operasi untuk eh, pada pagi hari ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya mungkin saya disclaimer dulu ya. Sebenarnya keseharian saya adalah sebagai dosen matematika gitu. Jadi kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Agung ya, kebanyakan saya mengampunya mata kuliah matematika gitu. Nah, untuk pengalaman di riset operasi kebetulan hanya saya dapatkan pada saat kuliah di masa S1 dan masa S2 gitu ya. Jadi ketika menyiapkan materi untuk hari ini juga sedikit nostalgia gitu ya, recall materi-materi pada saat di perkuliahan dulu gitu. Lalu mungkin sebagian besar yang saya sampaikan di pagi hari ini sumbernya adalah dari bukan dari pengalaman pribadi ya, tapi dari eh, jurnal-jurnal penelitian gitu yang saya baca. Karena kebetulan kalau untuk pengalaman pribadi memang saya belum pernah berkesempatan berkarir di bidang industri gitu. Jadi selama ini hanya di bidang pendidikan di kampus gitu, mengajar di kampus. Jadi salah satu sumber utama untuk belajar ya dari penelitian gitu ya. Saya usahakan dari penelitian eh, dari orang-orang di teknik industri gitu ya, teman-teman sekalian. Saya izin untuk share screen. Baik, slide saya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik, sudah terlihat. Sudah, Bu. Ya, kalau sekarang share screen-nya apakah sudah berjalan slide-nya? Sudah, sudah. Ya, baik. Nah, jadi eh, kita mulai saja ya sharing-sharing kita di pagi hari ini. Judulnya adalah terkait optimasi penjadwalan produksi dengan linear programming. Jadi eh, mungkin yang sudah teman-teman ketahui ya, salah satu aplikasi dari linear programming itu untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya, permasalahan terkait eh, optimasi. Nah, optimasi itu apa? Kalau dari segi arti katanya ya, optimasi itu ingin mengoptimalkan sesuatu. Nah, kalau mengoptimalkan itu berarti antara dia meminimumkan ataukah memaksimumkan sesuatu begitu ya. Oke, sebelum itu mungkin kita refresh sedikit ya terkait apa sih riset operasi itu ya. Secara umum, riset operasi itu adalah sesuatu yang suatu tahapan gitu ya, suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi optimal dari suatu permasalahan. Nah, yang dimaksud optimal itu tadi antara hanya ada dua opsi, yaitu apakah meminimalkan ataukah meminimumkan sesuatu. Gitu. Oke. Selanjutnya, kita recall sedikit ya terkait dengan linear programming. Jadi linear programming atau yang biasanya familiar disingkat dengan LP gitu ya, itu adalah suatu metode ya, suatu model.
suatu model matematika yang biasa digunakan populer dalam riset operasi, yang tujuannya adalah eh, menyelesaikan suatu fungsi objektif dengan constraint atau kendala tertentu gitu ya, di mana constraint-nya berbentuk linear. Maka dari itu metodenya disebut linear programming. Nah, kalau ada kata linear itu ya di matematika, linear itu mengacu ke variabel-variabel yang berpangkat satu. Jadi kalau eh, di persamaan matematis, variabel itu kan bisa pangkat satu, pangkat dua, atau perkalian antar variabel dan sebagainya gitu ya. Ada bentuk akar, eksponen, dan lain-lain gitu. Nah, ketika variabelnya itu hanya berpangkat satu, maka itu dinamakan linear gitu ya, dinamakan variabel linear. Secara umum, model linear programming itu terdiri atas tiga komponen ya. Yang pertama ada variabel, ada fungsi objektif, dan ada kendala gitu ya. Untuk variabel berarti seperti yang teman-teman ketahui ya, definisi variabel itu objeknya gitu ya, objeknya yang mau kita teliti, yang mau eh, kita optimalkan gitu. Kemudian kalau untuk fungsi objektifnya itu persamaan gitu, persamaan atau rumus yang eh, ingin kita optimalkan, apakah dia diminimumkan ataukah dimaksimumkan gitu. Misalkan memaksimalkan laba gitu ya, laba produksi, ataukah meminimumkan biaya produksi seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, komponen ketiga itu adalah komponen kendala. Nah, kendala ini sesuai dengan arti katanya ya, berarti dia hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses produksi tersebut. Entah misalkan kendala waktu, kendala sumber daya, atau kendala yang lainnya gitu ya. Ini kalau dalam bentuk matematisnya ya, untuk fungsi tujuan biasanya notasinya adalah max min Z sama dengan sigma CJ XJ, dengan XJ-nya adalah koefisien variabelnya, lalu CJ-nya biasanya em, kalau dalam konteks laba berarti ini laba per itemnya gitu. Kalau dalam konteks biaya produksi berarti ini biaya per itemnya, kurang lebih seperti itu. Lalu fungsi kendalanya berbentuk ini ya, berbentuk pertidaksamaan ataukah persamaan gitu ya, yang menyatakan kalimat kendala dalam bentuk matematis gitu, kurang lebih seperti itu ya. Lalu ini untuk asumsi model LP, ini untuk wawasan saja ya, jadi setiap model itu harus memenuhi kesebandingan, harus seimbang penambahannya, dan harus memuat unsur deterministik ya, tidak boleh memuat unsur stokastik gitu. Nah, dalam membangun linear programming, salah satu hal terpenting itu adalah pada saat membangun model matematika ya. Model matematika itu persamaan matematisnya gitu. Karena kalau untuk penyelesaiannya, penyelesaian linear programming, sekarang sudah banyak software yang bisa digunakan ya. Kalau dulu zaman saya kuliah, saya diajarinnya memakai WinKSD gitu ya. Tapi kalau sekarang, kemarin saat saya baca-baca artikel, sudah ada software namanya Lindo ya, kalau tidak salah. Lalu di beberapa seperti Python gitu, sekarang sepertinya sudah banyak dokumentasi untuk menyelesaikan linear programming ya. Jadi ibaratnya tinggal coding-coding, ketik-ketik, masukin input-input, di enter keluar hasil seperti itu. Nah, jadi kunci utamanya adalah di pembangunan model matematikanya gitu. Diusahakan model matematikanya bisa relate mungkin dengan kondisi di dunia nyata gitu ya, supaya bisa mengcover permasalahan yang ingin dihadapi. Ini asumsi yang dinamakan model itu adalah dari dunia nyata ya, dari dunia nyata misalkan di proses produksi, lalu dari proses produksi yang real itu, yang asli itu biasanya kita ambil sedikit gitu, ambil sampelnya sedikit dengan beberapa asumsi-asumsi yang memudahkan. Nah, dari asumsi itu kita bangun modelnya. Jadi model itu memang representasi yang ibaratnya eh, memang tidak 100% mengcover real world ya, tidak 100% mengcover proses produksi pada umumnya secara 100%, tapi diharapkan mampu mengcapture poin-poin inti gitu di proses produksi tersebut. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. Nah, itu sedikit pengantar ya terkait riset operasi dan linear programming. Selanjutnya, kita akan diskusikan bersama-sama ya terkait beberapa studi kasus dalam penggunaan
linier produksi di bidang industri ya. Kalau secara umum, biasa riset operasi itu hanya berputar di dua permasalahan ya. Yang pertama adalah memaksimalkan sesuatu, yang kedua adalah meminimumkan sesuatu gitu. Nah, yang dimaksimalkan biasanya bisa laba atau keuntungan, atau misalnya memaksimalkan penggunaan sumber daya. Kalau memaksimalkan laba kan pasti sudah terbayang ya teman-teman. Setiap proses industri pasti ingin memaksimalkan labanya ya, keuntungan produksinya. Nah, kalau untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya itu, misalkan saya pernah membaca ada katakanlah suatu perusahaan gitu ya yang bergerak di bidang produksi manufacture. Nah, di situ ternyata kuota untuk listriknya itu dibatasi. Jadi dalam waktu satu hari, katakanlah mereka mendapatkan kuota penggunaan listrik sebanyak misalkan 1.000 watt gitu ya. Nah, supaya listrik tersebut bisa digunakan dengan baik, maka mereka perlu melakukan optimasi ya untuk memaksimalkan penggunaan listrik tersebut. Seperti itu ya, Bang Alami. Lalu untuk meminimalkan itu yang sering muncul adalah kasus untuk meminimalkan biaya produksi dan meminimalkan max spend ya. Max spend itu istilah lain untuk menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk seluruh proses produksi. Jadi untuk pagi hari ini kurang lebih kita akan membahas tentang dua ini ya. Ada dua kasus memaksimalkan dan ada dua kasus meminimalkan di penggunaan linear programming. Nah, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah terkait memaksimalkan keuntungan pada produksi baja ringan ya. Nah, ini studi kasusnya saya ambil dari penelitian yang ditulis oleh Willy Stedra dan Iwan B. Santoso ya. Teman-teman kalau ingin melihat lengkapnya bisa dicari di Google Scholar ya. Ini bersumber di penelitian jurnal. Nah, jadi bagaimana konteks produksinya? Konteksnya adalah ada sebuah perusahaan baja ringan katakanlah PTX gitu, perusahaan tersebut memproduksi 4 jenis baja ya. Jadi baja ringan itu ada beberapa jenis gitu yang saya baca. Lalu di PT ini yang diproduksi ada 4 jenis. Ada jenis reng, ada jenis kanal, hollow, dan spandek. Nah, masing-masing jenis ini juga diproduksi dengan ketebalan yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan yang reng diproduksinya dengan ketebalan 0,1 mili, 0,2 mili, 0,3 mili gitu ya kurang lebih. Dan yang lain-lain juga memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Dan proses produksi itu dilakukan selama 6 hari kerja. Nah, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap hari diproduksi 4 jenis ini dengan jumlah yang berbeda-beda, dengan ketebalan masing-masing jenis yang juga berbeda-beda. Nah, di sini modelnya akan dibangun dengan tujuannya adalah mengoptimalkan keuntungannya ya, memaksimalkan keuntungan per hari selama seminggu produksi gitu. Namun permasalahan yang ada adalah dari perusahaan tersebut selama ini jumlah reng baja yang diproduksi setiap harinya itu setiap minggunya itu hanya didasarkan pada perkiraan dari minggu atau bulan sebelumnya. Jadi biasanya mereka sudah mencatat ya, bulan lalu permintaan rank sebanyak berapa, permintaan kanal, holo, spandek sebanyak berapa. Nah, dari permintaan yang ada di bulan lalu, itu yang biasanya mereka gunakan untuk em, patokan ya, patokan untuk jumlah produksinya gitu. Jadi hanya berdasarkan perkiraan, belum menggunakan perhitungan yang pasti. Nah, jadi dari perkiraan tersebut belum tentu akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh PTX gitu ya. Hanya memenuhi permintaannya saja, demand-nya saja gitu. Nah, maka dari itu salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah menggunakan linear programming ya untuk mendapatkan berapa jumlah produksi keempat jenis baja tersebut yang memaksimalkan keuntungan dengan kendala-kendala yang dimiliki. Oke, langkah pertama adalah kita definisikan variabel keputusannya. Tadi ada 4 jenis ya, ada 4 jenis baja, kemudian di masing-masingnya punya ketebalan yang berbeda-beda. Nah, karena satu jenis ini punya ketebalan yang berbeda-beda, maka ini kita notasikan sebagai variabel yang berbeda juga. Jadi, variabel A itu untuk reng ketebalan 0,3. Variabel B untuk reng ketebalan 0,35. Variabel C untuk reng ketebalan 0,4 dan seterusnya ya. Sampai variabel N itu untuk spandek dengan ketebalan 0,25 gitu. Nah, lalu tadi dinyatakan bahwa
selama 6 hari kerja itu produksi tiap harinya berbeda-beda ya. Jadi misalnya hari Senin produksi sekian, hari Selasa sekian. Jadi nggak ada keharusan antara hari Senin sampai Sabtu harus memproduksi dalam jumlah yang sama. Nggak ada keharusan seperti itu. Nah, karena tidak ada keharusan, maka kita juga harus menspesifikkan lagi ya produksi di tiap harinya dengan indeks 1 sampai 6. Jadi kalau A1 itu produksi rank 0,3 di hari Senin, misal gitu. Lalu A2 produksi rank 0,3 di hari Selasa. Dan seterusnya. Sampai A6 berarti produksi rank 0,3 di hari Sabtu. Ya, seperti itu. Itu ketika tidak ada keharusan memproduksi jumlah yang sama ya di tiap harinya. Kalau misalkan setiap harinya bisa dijamin atau memang diharuskan memproduksi jumlah yang sama, maka nggak perlu kita kasih indeks 1 sampai 6 ya. Cukup A, B, C, D, E gitu saja. Nah, tapi ini supaya lebih fleksibel gitu ya. Setiap harinya supaya lebih detail, maka diberikan indeks lagi A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 sampai B6, C1 sampai C6 gitu. Setelah kita definisikan variabelnya, selanjutnya adalah kita hitung keuntungannya ya. Keuntungan untuk masing-masing variabelnya tadi. Variabelnya kita ada A sampai N, maka kita juga perlu menghitung keuntungannya untuk masing-masing variabel dari A sampai N. Nah, di sini katakanlah keuntungan untuk rank 0,3 itu sebesar Rp646 ya. Ini saya kurang kurang tahu detailnya ya. Ini keuntungan per apa? Apakah per batang ataukah per apa gitu ya. Sebenarnya memang harus dispesifikkan ya. eh, Keuntungannya itu sekian rupiah per batang ataukah per senti ataukah per apa gitu ya. Tapi saya tidak menemukan di artikelnya. Jadi saya juga kalau mau menebak-nebak takutnya nanti salah konteks ya. Jadi kalau teman-teman membuat model sebaiknya dispesifikan keuntungannya itu satuannya per apa gitu ya. Apakah per unit, per batang atau per apa gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing keuntungan untuk masing-masing jenis ya, dan ternyata ini keuntungan di tiap jenisnya berbeda-beda ya. Meskipun sama-sama rem, tapi untuk ketebalan yang berbeda, keuntungan yang diperoleh ternyata juga berbeda-beda. Nah, angka-angka keuntungan inilah yang digunakan sebagai koefisien CJ. Tadi kalau kita ingin membangun ininya, eh, fungsi objektifnya ya, kita kan membutuhkan koefisiennya ya. Nah, kalau fungsi objektifnya adalah memaksimalkan keuntungan, maka koefisiennya ini adalah keuntungan dari masing-masing jenis tren gitu. Jadi saya ambil contoh misalkan kita ingin menghitung keuntungan dari produksi rank 0,3 mm selama 6 hari. Tadi definisi variabelnya rank 0,3 kan A ya. Nah, lalu kalau hari 1 sampai hari 6 itu A1 sampai A6. Nah, jadi kita peroleh persamaannya adalah ini tadi keuntungannya sebesar 646 ya berdasarkan hasil surveinya keuntungan ranknya sebesar 646 tinggal kita kalikan variabel A1 sampai A6 ya karena A1 ini kan produksi rank 0,3 di hari pertama hari kedua hari ketiga sampai hari ke-6 maka keuntungan total dari rank itu adalah 646 dikalikan jumlah rank yang diproduksi gitu. Ini jadi persamaan untuk keuntungan dari rank 0,3. Nah, karena tadi ada banyak sekali ya jenis yang diproduksi, ada rank 0,3, kanal 0,5 dan seterusnya, maka kita juga harus menghitung semuanya. Jadi dirinci semuanya. Total keuntungannya itu berasal dari keuntungan rank 0,3 ditambah keuntungan rank 0,35 dan seterusnya sampai seluruh variabelnya. Jadi dari kalimat ini ya, dari keuntungan rank 0,3, kita bisa dapat persamaannya adalah 646 dikali A1 plus A2 plus A3 sampai A6. Kalau rank 0,3 berarti keuntungannya berapa dikalikan B1 plus B2 sampai B6. Keuntungan rank 0,4 adalah 822 kali produksi ranknya C1, C2 sampai C6 gitu ya. Jadi ini kalau dilihat memang ada sangat panjang ya persamaannya ya. Karena memang berdasarkan konteks produksinya, total keuntungannya diperoleh dari keuntungan masing-masing jenisnya. Ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, itu untuk fungsi objektifnya ya. Ini fungsi objektifnya, maksimum Z. Z-nya persamaannya yang di sini. Yang tidak kalah penting adalah kita tentukan kendalanya ya, persamaan-persamaan kendala. Nah, di sini kendala pertama yang dihadapi dalam produksi baja ringan tersebut adalah yang pertama, kendala keterbatasan bahan baku. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahan baku itu kan pasti menjadi salah satu kendala yang urgent ya di proses produksi. Jangan sampai proses produksinya melewati batas bahan baku yang tersedia. Nah, dalam konteks pabrik tersebut, itu setiap harinya tersedia 60.000 kilogram baja yang siap diolah ke dalam 4 jenis baja tadi atau eh, 16 tadi ya kalau nggak salah 16 jenis secara spesifik berdasarkan ketebalannya. Nah, maka kalau secara kalimat-kalimat verbalnya itu kan gini ya, produksi kalau kita lihat variabelnya produksi rank 0,3 dan rank 0,35 dan rank 0,4 sampai pendek 0,35 itu tidak boleh lebih dari jumlah bahan baku yang tersedia. Jadi tidak boleh lebih dari 60.000 kilogram. Nah, tidak lebih dari itu kan sama halnya dengan kurang dari ya. Jadi keseluruhan kebutuhan produksi harus kurang dari 60.000 kilogram. Nah, 1,4, 1,6 ini angka apa? Ini adalah angka jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk A1. Gitu. A1 tadi kan rank 0,3 mm ya. Nah, ternyata rank 0,3 mm itu membutuhkan 1,4 kilogram bahan baku baja. Gitu. Kalau yang B1 itu tadi kanal ya, kalau nggak salah. Kanal oh bukan kadar rank yang 0,35 membutuhkan bahan baku sebanyak 1,6. Jadi kalau ingin membangun kendala bahan baku, angka di depannya ini adalah berapa item atau berapa banyak yang dibutuhkan untuk memproduksi A1. Satuannya harus sama-sama kilogram ya. Karena di sini 60.000 kilogram, berarti di sini 1,4 ini juga harus dalam kilogram. Nggak boleh dalam bentuk gram. Kalau dalam bentuk gram harus kita ubah dulu ke dalam bentuk kilogram ya. Harus sama satuannya. Yang selanjutnya adalah kendala gudang ya, kendala gudang. Nah, perusahaan tersebut ternyata hanya bisa menampung sebanyak 20.000 batang. Nah, maka jumlah yang diproduksi dalam waktu 1 hari, ini indeksnya satu semua ya, jumlah produksi per hari itu tidak boleh melebihi 20.000 batang. Jadi harus kurang dari sama dengan 20.000 batang. Jumlah yang diproduksi per hari sampai sini ya, dari A1 sampai N1. Lalu yang sisanya ini adalah notasi untuk sisa produksi di hari sebelumnya gitu. Jadi kan setiap hari itu ada produksi, lalu ada juga pengiriman gitu ya. Tapi kan masih ada sisa dari produksi sebelumnya, yang itu juga harus disimpan di gudang. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam kendala sini. Jadi jumlah yang diproduksi sehari ditambah sisa produksi di hari sebelumnya yang belum terjual itu tidak boleh lebih dari 20.000, kurang dari 20.000 batang gitu ya. Ini maaf ini tabelnya agak terpotong ya. Yang kedua adalah kendala penggunaan mesinnya. Nah, untuk kendala penggunaan mesin, mesinnya itu juga ternyata hanya bekerja selama ini ya, dari rentang waktu jam 7 sampai jam 5 dengan satu kali istirahat selama 1 jam. Jadi kalau dihitung, mesin produksinya hanya bisa memproduksi selama 8,5 jam. Atau kalau dalam satuan detik, 30.600 detik ya. Nah, maka untuk membangun persamaannya atau model matematikanya, kita eh, perlu membuatnya seperti ini. Tadi di sini diketahui bahwa jumlah masing-masing mesin ya berbeda-beda. Mesin rank ada 2, kanal ada 2, holo 1, spandek 1. Ambil contoh untuk yang rank. Mesin rank ada 2 mesin ya. Ada 2 mesin, masing-masing mesin bisa memproduksi selama 30.600 detik, sehingga dikalikan 2. 30.600 dikalikan 2. Itu batasan waktu yang tersedia ya untuk memproduksi rank. Nah, ranknya tadi kan ada 3 ya, ada A1, B1, sama C1. Ini rank 0,3, rank 0,35, rank 0,4 gitu. Jadi
jumlah waktu yang dimiliki oleh rank itu harus kurang dari jumlah waktu produksi yang dibutuhkan. Gitu. Nah, angka 3,6, 4,2, sama 4,7 ini dapat dari mana? Ini eh, perhitungan dari proses produksi ranknya ya. Jadi rank A1 ternyata hanya membutuhkan 3,6 detik. Proses produksi rank B1 hanya membutuhkan 4,2 detik. Proses produksi C1 hanya membutuhkan 4,7 detik. Begitu. Jadi ini adalah rumus untuk persamaan kendala penggunaan mesinnya. Lalu ada juga keterbatasan jam tenaga kerja dan keterbatasan ketersediaan ya. Kalau untuk jam kerja, di sini konteksnya adalah setiap tenaga kerja membutuhkan waktu 5 detik untuk memindahkan potongan ke troli gitu ya. Dan jumlah pekerja yang membantu memindahkan potongan itu ada 2 orang. Berarti di sini tadi mesinnya ada 2, masing-masing mesin irinya sebesar 3.600 ya, waktu proses produksinya dikalikan dengan 2 orang karena masing-masing mesin dioperasikan oleh 2 orang. Lalu angka 5 di sini adalah waktu ini. 5 detik untuk memindahkan A1, 5 detik untuk memindahkan B1, 5 detik untuk memindahkan C1-nya. Yang terakhir ada kendala perkiraan permintaan. Jadi eh, untuk permintaan rank dia setiap harinya bisa berbeda-beda ya. Cara menghitungnya adalah total permintaan di bulan sebelumnya dibagi dengan hari aktifnya. Nah, hari aktifnya di sini 24 hari. Maka diperoleh permintaan rank itu sebesar 520. Nah, kalau misalnya kita jadikan persamaannya ya, diasumsikan produksi satu rang itu membutuhkan 4 gulungan. Nah, 4 gulungan ini kurang lebih menghasilkan 2.000 batang. Maka penulisannya adalah produksi rang dikurangi sisa produksinya, eh, dikurangi permintaannya, ditambahkan sisa produksinya harus lebih dari 2.000 batang untuk mengcover ini permintaan yang tersedia supaya tidak sampai kekurangan. Nah, ketika kita sudah merumuskan permasalahannya, tinggal kita masukkan, inputkan ke software Lindo ya, maka kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Diperoleh keuntungan maksimalnya adalah sekian juta dengan hasil hasil detailnya untuk rank A di hari pertama sekian, di hari kedua sekian, rank B di hari pertama sekian, di hari kedua sekian gitu ya. Ini hanya cuplikan saja ya, saya berikan cuplikannya. Untuk detailnya kurang lebih konteksnya sama seperti ini ya. Diperoleh hasil produksinya sebesar sekian. Jadi untuk mendapatkan prediksi keuntungan sebesar sekian, perusahaan tersebut harus memproduksi rank A di hari pertama sekian, di hari ketiga sekian gitu. Memproduksi rank B di hari pertama sekian, sekian, sekian. Dan produksi ini karena tadi kendala permintaannya sudah dimasukkan ya, maka produksi ini bisa dijamin telah memenuhi permintaan berdasarkan pengalaman di bulan sebelumnya dan juga akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Begitu. Itu untuk studi kasus yang pertama ya. Untuk yang kedua, saya ambil contoh memaksimalkan keuntungan produksi pada produksi keripik nangka. Kalau dari segi fungsi objektif ini sama-sama memaksimalkan keuntungan ya. Tapi hal yang menarik yang saya temukan di sini adalah kalau misalkan kita lompat dulu ke hasil akhirnya ya supaya terbayang apa bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi, nah, kalau yang tadi itu yang diproses produksi baja ringan itu kan setiap jenisnya diproduksi dengan jumlah tertentu ya. Jadi setiap jenisnya itu diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tapi perhitungan di produksi keripik ini ternyata menghasilkan yang hasilnya seperti ini. Jadi keripik varian pertama diproduksi sekian, keripik varian kedua diproduksi nol, keripik varian ketiga diproduksi sekian. Nah, jadi berdasarkan perhitungan matematis, ini menyarankan bahwa jenis kedua tidak perlu diproduksi. Nah, gitu ya. Itu salah satu juga insight yang bisa kita gunakan, yang bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan linear programming ya. Kalau mungkin selama ini perusahaan tersebut memproduksi ketiganya, ternyata dari segi perhitungan, kalau ingin memaksimalkan keuntungan, cukup produksi jenis satu dan jenis tiga. Nah, dari mana keputusan ini diperoleh? Coba kita lihat dulu dari awal ya. Bagaimana konteks
proses produksinya. Jadi ada sebuah perusahaan, kalau mungkin teman-teman pernah ke Malang ya atau ke Batu ya. Kebetulan saya dari Jawa Timur. Kalau di Batu itu banyak oleh-oleh keripik buah ya. Ada keripik nangka, keripik apel, keripik nanas gitu. Jadi buahnya itu dikeringkan gitu. Lalu ditambahkan beberapa ingredients atau bahan-bahan lalu diolah menjadi keripik gitu kan. Ada keripik berbagai macam jenis buah gitu. Nah, di perusahaan ini berdasarkan yang saya baca ya, lengkapnya di sini detailnya. Keripik dengan penjualan tertinggi adalah keripik nangka. Nah, maka dari itu yang dianalisis dalam penelitian ini hanya berfokus ke keripik nangka karena menghasilkan keuntungan, menghasilkan penjualan yang paling tinggi gitu. Nah, ternyata pabrik tersebut setiap satu kali proses produksi itu mereka akan mengolah kurang lebih 50 kilogram keripik buah nangka. Ya, jadi 50 kilogram keripik buah nangka itu akan diolah menghasilkan kurang lebih 600 bungkus, 600 pieces ya, yang terdiri dari tiga varian. Ada kemasan 100 gram, ada kemasan 85 gram, dan ada kemasan 50 gram gitu ya. Ini mungkin diversity dari produksinya gitu ya, supaya pembeli biasanya kan ada yang prefer langsung beli yang kemasan besar atau kemasan kecil gitu ya, karena hanya untuk oleh-oleh gitu biasa. Nah, permasalahan yang dihadapi, yang muncul adalah mereka ingin mengetahui, mereka ingin mengetahui berapakah jumlah produksi tiap kemasan yang menghasilkan keuntungan optimal. Jadi tadi kan ada tiga varian ya, ada tiga varian kemasan yang diproduksi. Ada yang 100 gram, ada yang 85 gram, ada yang 50 gram. Nah, berapakah jumlah produksi di masing-masing varian itu agar menghasilkan keuntungan yang optimal, keuntungan yang maksimal begitu. Langkah-langkahnya kita bangun dulu model linear programmingnya. Yang pertama adalah kita definisikan variabel keputusan ya. Karena tadi ada tiga jenis nangka yang diproduksi, maka variabelnya ada tiga. X1, X2, X3. X1 untuk kemasan 100 gram, X2 untuk kemasan 85 gram, X3 untuk kemasan 50 gram ya. Nah, fungsi objektifnya sudah jelas, dia memaksimalkan keuntungan ya. Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan dari kemasan 100 gram itu 3.500 ya. Maka 3.500-nya dituliskan sebagai koefisiennya. Lalu kemasan 85 gram itu menghasilkan keuntungan 2.750 per bungkusnya atau per pipisnya. Dan kemasan 50 gramnya menghasilkan keuntungan 2.000 rupiah ya. Jadi ini satuannya rupiah ya, keuntungannya masing-masing itemnya. Maka fungsi objektifnya nanti adalah memaksimumkan Z dengan persamaan Z-nya adalah 3.500 X1 plus 2.750 X2 plus 2.000 X3. Gitu. Jadi kalau membangun fungsi objektif memaksimalkan keuntungan itu mudah ya, tinggal ini adalah angka keuntungan masing-masing itemnya. Gitu. Nah, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses produksinya. Yang pertama adalah kendala bahan baku ya. Untuk menghasilkan keripik nangka, bahan baku yang dibutuhkan ada buah nangka, minyak nabati, asam sitrat, sama natrium. Nah, eh, untuk yang kemasan 100 gram, itu dia membutuhkan buah nangka sebanyak 200 gram, minyak nabati 17 mili, asam sitrat 0,2 miligram, natrium 2 miligram. Dan seterusnya ya, berlaku yang sama untuk cara membacanya sama ya untuk variabel-variabel yang lainnya. Lalu ketersediaannya, buah nangka dalam satu hari ada sebanyak 100.000 gram, minyak nabati ada sebanyak 300 liter, asam sitrat ada sebanyak 5 gram, natrium ada sebanyak 30 gram. Maka cara membangun persamaannya adalah kita baca ke samping ya, karena ini kendala bahan baku. Jadi bahan baku untuk buah nangka 200 X1 ditambah 170 X2 ditambah 100 X3 harus kurang dari 100.000. Ingat satuannya harus disamakan. Kalau di sini gram, berarti di sini juga harus gram ya. Kalau kilo, nanti jadinya eh, tidak seimbang. Di sini gram, tapi di sini kilo. Makanya di sininya kita gunakan satuan gram juga. Lalu bahan baku yang kedua minyak nabati. Berarti 17 X1 tambah 15 X2 tambah 8,8 X3 kurang dari 300.000 mili. Dan seterusnya ya untuk bahan baku ketiga dan bahan baku keempat.
gitu. Jadi ini kendala untuk masing-masing bahan baku. Bahan baku buah nangka, bahan baku minyak nabati, asam sitrat, dan natrium. Yang kedua ada kendala waktu produksi. Nah, eh, ini saya ringkas dari penelitian tersebut ya. Beberapa skenario yang mungkin untuk dilakukan di pabrik tersebut adalah memproduksi dalam waktu tercepat itu selama 19 jam 40 menit, waktu yang paling mungkin 27 jam 25 menit, dan waktu produksi yang paling lama itu adalah 35 jam 20 menit. Untuk waktu produksi, eh yang diproduksikan ada X1, X2, X3 gitu ya. Nah, maka koefisien ini itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi masing-masing variabelnya. Dalam hal ini, kalau memproduksi buah nangka ya, tadi X1, X2, X3 kan hanya berbeda kemasan saja ya. Tapi dari segi prosesnya itu kan sama semua ya. Diproduksi secara bersamaan sekaligus, nanti baru dikemas kemasannya yang bermacam-macam. Nah, maka dari itu waktu produksinya sama ya antar jenisnya. Hanya melihat dari ini waktu produksi total dibagi dengan jumlah kemasan yang dihasilkan. Waktu produksi total dibagi kemasan yang dihasilkan, waktu produksi total dibagi dengan kemasan yang dihasilkan. Maka didapatkan angka-angka yang di sini. Gitu. Jadi ini kalau dibaca kurang lebih ya, untuk memproduksi keripik buah nangka itu hanya dibutuhkan untuk memproduksi satu buah gitu ya, satu potong keripik buah nangka itu dibutuhkan waktu sekitar 1,97 detik ya, hampir 2 detik gitu ya. Itu kalau dilihat dari waktu produksi secara keseluruhan tinggal dibagi jumlah kemasan yang dihasilkan. Nah, seumpama seumpama ini jumlah kemasannya diganti gitu ya. Misalkan di perhitungan diperoleh jumlah kemasan yang dihasilkan hanya 500, berarti ini tinggal diganti 500. Jadi tinggal koefisiennya itu waktu keseluruhan produksi dibagi dengan jumlah kemasan yang dihasilkan gitu. Kendala yang ketiga ada kendala jam kerja mesin ya. Nah, eh, untuk di sini kalau tidak salah ada 3 jenis mesin gitu yang dipakai. Yang pertama adalah kulkas besar. Ada mesin kulkas besar di mana mesinnya itu terdiri atas 2 unit, penggorengan 2 unit, dan spinner 1 unit. Nah, ini masing-masing mesin itu dibuat masing-masing ya, dibuat sendiri-sendiri kendalanya karena mereka dioperasikan dengan waktu yang berbeda-beda. Untuk kulkas besar itu dioperasikan selama 720 menit. Jadi tadi kan ada 3 ini ya, ada 3 jenis waktu produksi. Ada yang tercepat, ada yang paling mungkin, ada yang terlama. Kalau skema tercepat itu kulkas besar dioperasikan selama 720 menit. Skema paling mungkin itu dioperasikan selama 1080 menit. Dan skema waktu terlama dioperasikan selama 1440 menit. Gimana cara kita mendapatkan koefisien untuk X1, X2, X3-nya? Caranya adalah lama waktunya, maaf yang di sini ya, lama waktunya dibagi dengan jumlah kemasan yang dihasilkan. Jadi, karena kulkas itu dioperasikan selama 720 menit dan menghasilkan 600 bungkus, maka diperoleh koefisiennya adalah 720 per 600 hasilnya 1,2. Itu koefisien untuk eh, kulkas besar di skema pertama. Kalau di skema kedua, berarti tinggal kita bagi 1080, kita bagi 600, hasilnya 1,8. Lalu yang di sini 1440, ya waktu yang dibutuhkan, kita bagi dengan jumlah kemasan yang dihasilkan, itu dapatnya 2,4 ya, begitu. Lalu untuk ketersediaannya, berarti tergantung jumlah unitnya. Kalau unitnya ada 2, tinggal dikali 2. Unitnya ada 2, dikali 2 ya. Unitnya ada 1, berarti hanya dikali 1. Oh, maaf, ini tuh kulkas besar ya, jadi semuanya dikali 2. Kali 2 dikali 2, karena keterbatasannya ada 2 unit. Jadi persamaan pertama kita dapatkan 1,2 X1 tambah 1,2 X2 tambah 1,2 X3 kurang dari 1440. Dan seterusnya ya, untuk persamaan yang lainnya. Nah, hal yang sama kita lakukan juga untuk mesin penggorengan, hanya beda angka saja. Tadi mesin penggorengan ada 2 ya, waktu yang dibutuhkan 120 menit, berarti koefisiennya dibagi
120 menit dibagi 600 pieces, dapatnya 0,2. Untuk skema waktu yang pertama. Skema waktu yang kedua dapatnya 0,22. Skema waktu yang ketiga dapatnya 0,25 menit dalam satuan menit ya. Nah, berarti ketersediaannya ini juga dikali 2. Karena, oh maaf ini typo ya, harusnya ini penggorengan. Penggorengan dikali 2. Ini dikali 2, juga dikali 2. Jadi persamaan kendalanya yang pertama 0,2x1 tambah 0,2x2 tambah 0,2x3 kurang dari 240. Dan seterusnya ya untuk ketiga skema. Lalu mesin yang terakhir ada mesin spinner ya. Mesin spinnernya hanya ada satu. Dia hanya dioperasikan selama 5 menit. Berarti kita bagi 5 menit dibagi 600 pieces. Dapatnya 0,083. Maaf ini typo ya. Terlalu banyak nolnya. Harusnya 0,083. Nah, begitu ya. Jadi persamaannya yang pertama 0,083 X1 ditambah 0,083 X2 ditambah 0,083 X3 harus kurang dari sama dengan 5 menit. Karena mesin spinnernya hanya satu ya. Jadi 5 menitnya tetap dikali satu. Tidak dikali dua seperti yang tadi. Yang dua mesin yang lainnya. Begitu. Nah, setelah kita definisikan kendalanya, fungsi objeknya kita selesaikan dengan bantuan software ya, atau mungkin dengan Excel solver itu bisa juga ya. Maka kita dapatkan hasil yang di sini. Untuk skema waktu produksi tercepat, X1 kemasan 100 gram disarankan untuk diproduksi sebanyak 402, X2 diproduksi sebanyak 0, X3 diproduksi sebanyak 196, dengan totalnya adalah 598 kemasan, yang akan menghasilkan keuntungan 1.799.000. Gitu ya. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya kemasan 85 gram itu tidak perlu diproduksi. Yang perlu diproduksi hanya yang 100 gram saja dan 50 gram saja. Dengan memproduksi dua varian itu, sudah akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Begitu ya. Jadi, kalau mungkin selama ini sudah diproduksi ketiga-tiganya ya, ternyata kalau dari segi keuntungan, cukup memproduksi varian 1 dan varian 3. Begitu. Ini juga yang sama ya, untuk waktu produksi yang paling mungkin, itu juga menyarankan untuk tidak memproduksi varian kedua, dan yang waktu produksi terlama juga begitu. Nah, jadi insight ini mungkin tidak akan didapatkan jika tidak dilakukan perhitungan secara matematis gitu ya, secara terstruktur. Kalau hanya mengandalkan feeling gitu, mungkin kira-kira, atau selera pasar gitu, mungkin tetap tiga-tiganya barangkali akan diproduksi ya. Ternyata dari perhitungan yang didapatkan untuk kemasan yang kedua ini mungkin tidak secara signifikan memberikan perubahan atau kenaikan ini ya, kenaikan keuntungannya. Dan insight lain ya yang bisa kita lihat dari ketiga opsi tersebut selalu eh, kemasan 100 gram lebih tinggi dibandingkan kemasan 50 gram ya. Di sini juga kemasan 100 gram lebih tinggi dari kemasan 50 gram, yang di sini pun begitu. Nah, dari situ mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa biaya produksinya mungkin lebih rendah ya untuk kemasan yang besar dibandingkan kemasan yang kecil. Jadi dibanding dari segi produksi lebih menguntungkan ketika memproduksi kemasan besar dalam jumlah banyak dibandingkan memproduksi kemasan kecil dalam jumlah banyak. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, kadang kan ada satu jenis produk, dia ada kemasan kecil dan kemasan besar. Biasanya kemasan besarnya harganya lebih murah dibandingkan ketika membeli kemasan kecilnya dua kali lipat, dua buah misal gitu ya. Nah, itu ternyata juga dari sini terlihat ya, memang dari hasil perhitungan pun disarankan seperti itu untuk memproduksi kemasan besar yang lebih banyak dibandingkan kemasan kecilnya. Biasanya kan kalau mungkin teman-teman ke supermarket gitu, mau beli snack, ada snack 50 gram sama 100 gram. Yang 100 gram, yang 50 gram mungkin harga 10.000, yang 100 gram harganya hanya 15.000 gitu ya, barangkali. Kalau dari segi konsumen kan memang kita cenderung memilih yang lebih hemat ya. Jadi secara nggak langsung kita akan terdorong untuk membeli yang kemasan 100 gram gitu ya. Karena baru pikir, oh lebih murah beli yang 100 gram sekalian daripada beli yang
500 gram tapi beli 2 buah gitu ya. Ternyata itu tidak hanya menguntungkan konsumen ya, itu juga bisa menguntungkan produsen. Kalau dalam contoh soal yang di sini, contoh studi kasus yang di sini ya. Jadi produksi X1-nya lebih banyak, disarankan produksi lebih banyak daripada produksi eh, X2-nya gitu. Oke, dua kasus tadi seputar memaksimalkan ya. Lalu yang berikutnya adalah seputar meminimalkan. Yang pertama tentu meminimalkan biaya produksi ya. Salah satu detail komponen biaya produksi itu adalah biaya persediaan atau biaya penyimpanan. Dalam hal ini adalah di konteks produksi pakan udang. Sumbernya saya ambil dari penelitian ini ya. Jadi konteks proses produksinya adalah ada suatu perusahaan, perusahaan tersebut memproduksi pakan hewan ternak ya. Salah satu gudangnya yang di Banyuwangi itu memproduksi untuk pakan udang tambak, di mana ada 3 jenis produk yang diproduksi. Ada pakan jenis Ruby, ada Ruby SA, dan Ruby SP. Ada 3 jenis. Nah, tujuannya mereka eh, ingin meminimumkan biaya persediaan, tapi dengan syarat agar produk yang disimpan di gudang itu tidak terjadi overstock maupun tidak terjadi understock gitu ya. Jadi karena penyimpanan di gudang itu kan membutuhkan biaya-biaya penyimpanan. Nah, di situ perusahaan inginnya menyimpan jumlah yang optimal, di mana biayanya minimal, tapi masih dapat mengcover permintaan dari pembeli, dari konsumen seperti itu ya. Karena tadi ada 3 jenis pupuk yang diproduksi, berarti variabelnya ada 3 ya, X1, X2, X3. Dengan X1 itu pupuk jenis Ruby, X2 Ruby SP, X3 Ruby SA. Gitu. Lalu karena ini meminimalkan biaya persediaan, maka rumus fungsi objektifnya adalah min Z. Min Z dengan rumusnya B1X1, B2X2, B3X3. Di mana B1, B2, B3 ini biayanya ya, biaya simpannya. Dalam hal ini dituliskannya tidak langsung berupa angka ya, tidak apa-apa, tapi nanti pada saat input di softwarenya tentu harus menggunakan diinputkan berupa angka ya, B1, B2, B3-nya. Itu menunjukkan biaya simpan produknya. Untuk konteks studi kasus yang di sini kendalanya hanya ada 3 ya. Yang pertama adalah eh maaf ini typo ya, bukan D. Jadi dalam kasus meminimalkan biaya penyimpanan pupuk tersebut, ada 3 hal, 3 kendala yang dimiliki. Yang pertama adalah jumlah persediaan produk di gudang harus lebih besar dari rata-rata permintaan produk. Nah, ini jelas ya, karena tidak ingin understock. Artinya eh, stok yang di gudang harus bisa memenuhi seluruh kebutuhan permintaan dari konsumen. Jadi di sini persamaannya X1 harus lebih dari sama dengan D1. Ini secara kalimat adalah jumlah pupuk jenis X1 yang disimpan di gudang harus lebih banyak dari permintaan produk X1 di pasaran. Lalu yang ini juga jumlah produk X2 yang disimpan di gudang harus lebih besar sama dengan lebih besar dari rata-rata permintaan produk X2. Nah, kendala yang kedua adalah terkait dengan kapasitas gudangnya ya. Nah, tentu seperti yang kita ketahui, gudang itu pasti memiliki suatu kapasitas tertentu. Nah, maka jumlah barang yang disimpan di gudang tersebut tidak boleh melebihi kapasitasnya. Jadi artinya X1, X2 tambah X3 harus kurang dari sama dengan K. Jadi di sini kalau secara kalimat ya dibacanya adalah jumlah produk X1 dan X2 dan X3 yang disimpan di gudang harus kurang dari maksimal kapasitas gudangnya gitu. Kalau di software, di penyelesaian nanti di ini diisi angka ya. D1, D2, D3, K ini juga diisi angka. Jadi misalkan kapasitas gudangnya katakanlah bisa menyimpan 100.000 kemasan gitu ya. Berarti di sini dituliskan 100.000. Lalu katakanlah rata-rata permintaan produk X1 itu per
Misalkan per bulannya 1.000 kemasan, berarti ini diisi 1.000, begitu ya. Kemudian kendala yang ketiga adalah terkait biayanya ya. Biaya persediaan harus lebih kecil dari biaya pendapatan. Ini jelas ya, supaya tidak terjadi kerugian. Maka tadi biaya itu notasinya B1, B2, B3 harus kurang dari P. P ini notasi untuk pendapatan. Pendapatannya diperoleh dari harga jual dikalikan jumlah X1 ditambah harga jual kali X2 tambah harga jual kali X3 ya. Itu sebesar P. Jadi P ini nanti diisi berupa angka. Misalkan dalam 1 bulan pendapatannya sebanyak 100 juta, misal begitu. Jadi P-nya diisi 100 juta. Gitu. Nah, dari ketiga kendala tersebut dan fungsi objektifnya meminimumkan biaya persediaan, diperoleh hasil sebagai berikut di tabel 1. Produk X1 disarankan untuk diproduksi atau disimpan di gudang sebanyak 1.794, produk X2 disimpan di gudang sebanyak 1.615, dan produk X3 disimpan sebanyak 1.311. Nah, apa dampak dari optimasi ini? Dampaknya adalah ini ada analisa perbandingan biaya persediaan sebelum dioptimalkan dan setelah dioptimalkan ya. Jadi sebelum dioptimalkan, eh, di sini kurang detail ya sebenarnya tabelnya. Harusnya di sini ditambahkan jumlahnya lagi ya. Sebelum dioptimalkan, rubinya berapa, rubi AC berapa, rubi SA berapa gitu ya. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi kalau teman-teman nanti membuat. Kalau dari sini kita melihatnya dari segi di sini ya, misalnya dalam waktu 1 bulan sebelum dilakukan optimasi, biaya penyimpanan yang dibutuhkan adalah sebesar 5.200.000 sekian. Ternyata setelah kita lakukan optimasi ya, dengan diperoleh angka sekian, bahwa cukup sekian aja, cukup segini saja yang disimpan di gudang, maka hanya dibutuhkan biaya simpan sebesar ini, hanya 2.235.000, dan itu kalau kita bandingkan telah menurunkan biaya penyimpanan sebanyak 42%. Kalau kita lihat tadi kendalanya kan sudah mempertimbangkan rata-rata permintaan ya. Artinya jumlah stok yang di sini itu sudah mengcover jumlah permintaan. Jadi tidak akan mengalami understock. Nah, berarti kesimpulannya selama ini terlalu overstock ya di gudangnya. Sampai hampir 2 kali lipatnya kan ya ini selisihnya. Hampir setengahnya. Jadi mungkin selama ini kalau kita kira-kira eh, barangkali ya selama ini produk Ruby-nya disimpan sebanyak 3.500 gitu ya. Padahal kalau dari segi optimasi cukup menyimpan sebesar 1.700. Produk Ruby juga cukup menyimpan 1.600. Ruby SA juga cukup menyimpan sebanyak 1.500 saja gitu ya. Jadi insight ini tentu tidak akan didapatkan kalau hanya menggunakan perkiraan saja ya, tanpa melakukan perhitungan matematis. Jadi, dengan linear programming yang sederhana ya, hanya 3 kendala dan satu persamaan fungsi objektif yang juga sederhana, bisa diperoleh insight bahwa selama ini itu ternyata overstock loh di gudangnya gitu. Jadi cukup di gudangnya itu cukup menyimpan sebanyak ini saja. Itu pun sudah meminimalkan biaya hingga 40% lebih ya penurunan biayanya, biaya simpannya, tapi masih tetap mengcover rata-rata permintaan yang selama ini ada. Gitu. Itu salah satu keunggulan linear programming ya, teman-teman. Nah, baik, sudah ke sedikit yang keempat ya. Ini masih ke yang meminimalkan juga, tapi ini meminimalkan backspan atau waktu produksi di perusahaan FMCG. Perusahaan FMCG itu perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk yang cepat terjual gitu ya, seperti mungkin produk sehari-hari gitu, kayak produk kebersihan, kesehatan gitu ya. Oh, bukan kesehatan, kebersihan, lalu mungkin produk makanan seperti itu, yang mudah, yang proses produksinya cepat, proses habisnya juga cepat itu ya, FMCG. Nah, konteks produksinya adalah perusahaan tersebut memiliki 6 jenis produk ya, 6 jenis produk yang diproduksi di 4 lini produksi berbeda, tapi mereka ini satu kesatuan gitu ya.
Jadi dalam satu kesatuan ini satu jenis menghasilkan 6 jenis produk berbeda, tapi mereka dilakukan selama satu waktu gitu ya, yang berurutan. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini ya, ini tabel scheduling yang selama ini perusahaan tersebut miliki. Nah, di ini selama 2 minggu ya, dalam setiap 2 minggu berulang seperti ini. Di lini produksi yang A, ada 4 produksi A, B, C, D. Di lini produksi A, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu Senin lagi, berarti selama 5 hari ya, berturut-turut diproduksi produk jenis pertama. Gitu. Di lini produksi yang B, selama 4 hari lebih ya, mungkin 4,5 hari, digunakan untuk memproduksi produk 6, lalu dilanjutkan lagi untuk memproduksi produk 4 hingga di hari Rabu minggu keduanya. Di lini produksi C digunakan untuk memproduksi produk ketiga dan produk kelima, sedangkan di lini produksi yang D hanya untuk memproduksi produk kedua saja. Ini dengan penjadwalan produksi yang seperti itu ya, ternyata max span-nya yang dibutuhkan adalah 185,2 jam. Jadi untuk menyelesaikan seluruh penjadwalan ini dibutuhkan waktu selama 185 jam atau sekitar 8 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekitar 8 hari. Nah, penjadwalan ini, kalau yang dari saya baca ya, penjadwalan tersebut itu diperoleh dari staf staf produksinya yang dikatakan telah berpengalaman gitu ya. Tapi permasalahannya adalah apakah penjadwalan tersebut sudah efektif dan apakah memberikan hasil yang terbaik. Kalau dari segi proses produksi, berarti sudah bisa mengcover ya tujuan yang diinginkan, sudah bisa memproduksi sejumlah produk yang diinginkan begitu. Tapi pertanyaannya apakah sudah efektif, apakah sudah memberikan hasil yang terbaik? Nah, cara mengeceknya adalah kita gunakan linear programming ya, dengan fungsi objektifnya adalah meminimalkan max span-nya dan jumlah mesin. Nah, sebenarnya teman-teman saat saya membaca penelitian ini ya, dari segi konteks produksinya, saya rasa cukup menarik ya. Namun sayangnya penulisan di dalamnya kurang detail ya. Jadi untuk penjelasan modelnya itu saya rasa agak susah untuk dipahami ya. Dari segi persamaan-persamaan yang ada, dari penjelasan kendala-kendalanya, itu saya juga agak kurang eh, kurang bisa menafsirkan dalam bentuk kalimatnya ya dari persamaan-persamaan yang ada ini. Gitu. Jadi mungkin ini saya share secara singkat saja ya. Mohon maaf teman-teman. Silakan teman-teman nanti bisa mengeksplor lebih lanjut ya. Jadi kurang lebih untuk kasus produksi yang tersebut ada banyak kendala yang harus dipenuhi ya. Salah satu yang saya tangkap adalah kendala lini produksi, kendala produk, kendala waktu ya. Jadi untuk lini produksinya artinya setiap lini yang di sini tadi harus digunakan gitu. Antara hanya memproduksi satu ataukah dua. Jadi minimal satu gitu ya. Minimal ada satu produk yang diproduksi. Itu kendala yang pertama. Lalu kendala yang kedua, setiap produk hanya dapat dikerjakan pada satu mesin. Nah, artinya seperti yang di sini tadi ya. Produk satu harus diselesaikan di lini A. Nggak bisa lompat-lompat. Misalnya di sini satu, di lini B juga memproduksi satu, itu tidak boleh ya. Produk satu hanya boleh diproduksi di satu lini gitu. Ini juga jadi meskipun satu ini kan ibaratnya waktunya lama ya. Kenapa kok nggak dibagi aja dengan yang di sini? Di D ini kan nanti nganggur ya mesinnya, lini produksinya. Nah, itu ternyata tidak bisa ya. Hal itu ternyata tidak bisa dilakukan. Jadi produk satu, setiap produk hanya bisa diselesaikan di satu lini produksi. Begitu. Lalu yang kedua ada kendala waktu ya di masing-masing proses produksinya. Kurang lebih itu ya yang saya tangkap terkait kendalanya. Sepertinya ini kalau dilihat mungkin ada banyak ya detailnya. Hanya saja di penelitian tersebut kurang detail. Jadi saya juga takut kalau ingin menerka-nerka ya, takut nanti salah konteks gitu. Yang bisa kita pelajari dari hal itu adalah ini hasil optimasinya ternyata ini perbandingan dari sebelum dan sesudah optimasi. Sebelum optimasi, total waktu yang dibutuhkan adalah 182 dengan penjadwalan yang seperti ini ya, yang dilakukan oleh staf tadi. Ternyata setelah kita optimasi, waktunya berkurang drastis ya, dari 185 jam hanya ke 130 jam.
selisihnya 55 jam ya. 55 jam itu sebanyak 2 hari. Jadi yang semula 8 hari cukup diselesaikan dalam 6 hari saja. Kalau kita menggunakan ini berdasarkan linear programming, optimasi linear programming diperoleh seperti ini. Lini produksi A semula, kita lihat di sini ya. Lini produksi A semula hanya digunakan untuk memproduksi produk satu ya. Ternyata itu nggak optimal. Harusnya lini produksi A digunakan memproduksi produk yang kedua. Lalu lini produksi B yang semula itu produk 6 dan 4, ternyata yang optimal itu digunakan untuk produk 5. Lalu lini yang C yang semula untuk produk 3 dan 5, ternyata optimalnya adalah untuk produk 6 dan produk 4. Dan untuk lini produksi D yang semula digunakan untuk eh, memproduksi produk 2, ternyata yang optimal adalah produk 1 dan produk 3. Gitu. Lalu yang juga berubah adalah di penjadwalan sebelumnya, ini produksi pertama itu sampai sebanyak 6 hari ya. Ternyata yang optimal itu hanya cukup diproduksi selama 4 hari saja. Produk 2 yang semula hanya diproduksi 3 hari, ternyata yang optimal harusnya diproduksi selama 5 hari. Jadi diperbanyak gitu ya, diperbanyak produksinya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari penilaian ini sebenarnya menarik ya dari segi konteksnya, konteks manfaat dan insight-nya. Hanya saja kurang detail di bagian pembangunan modelnya ya. Jadi belum bisa kita pelajari secara lebih detail. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah penjadwalan yang dilakukan oleh stafnya ternyata belum optimal ya. Harusnya bisa lebih dioptimalkan lagi dengan penjadwalan yang telah dihasilkan dari model linear programming. Oke, sudah 10 ternyata. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih 4 jenis studi kasus ya yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga memberikan sedikit insight gitu ya ke teman-teman sekalian terkait dengan penerapan linear programming di bidang industri ya. Tentunya ada lebih banyak lagi ya kasus atau permasalahan di bidang industrinya yang secara realnya, tapi eh, saya hanya mungkin keterbatasan waktu juga ya, jadi hanya bisa menyampaikan 4 studi kasus tadi saja yang harapannya sudah bisa mengcover penerapan linear programming secara umum ya, yaitu terkait memaksimalkan dan meminimalkan sesuatu begitu ya. Saya rasa materi dari saya cukupkan sekian ya. Eh, saya izin stop share. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator ya, ke Mas Agung. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Aminatus Saadah. Sangat luar biasa ya pemaparannya. Sangat ya mungkin kalau bagi teman-teman yang awam ini agak mungkin agak membingungkan ya kalau untuk masalah perhitungan dengan linear programming. Sebelum saya eh, membuka pertanyaan kepada peserta, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ya kepada narasumber. Karena itulah keuntungan moderator, Bu. Bisa tanya, Iya, ya ya bisa betul Pak, tanya betul. dulu dibandingkan peserta. Iya betul Ini, betul. eh, yang saya tanyakan, ini kan linear programming ini apakah bisa digunakan atau diaplikasikan untuk forecasting sebuah perusahaan, forecasting sebuah industri, dan tentunya bisa digunakan juga dalam perhitungan cycle time gitu. Apakah linear programming ini bisa, Bu? Oh ya baik Pak. Kalau untuk forecasting ya, kalau dari forecasting itu kan sebenarnya menduga ya, kira-kira bulan depan itu permintaannya akan sebanyak apa gitu ya Pak. Nah, kalau untuk forecasting saya rasa untuk linear programming ini tidak cocok ya Pak, karena untuk linear programming kan eh, salah satu kendalanya itu kalaupun kendala permintaan itu permintaannya didasarkan dari track record di bulan-bulan sebelumnya begitu ya. Jadi mungkin kalau linear programming hanya sebatas
menjadwalkan produksi berdasarkan eh, per- permintaan di bulan sebelumnya. Oh, yang tadi sempat saya sampaikan, kalau nggak salah yang studi kasus yang kritik atau yang mana ya, ada yang menggabungkan forecasting dengan penjadwalan produksi, tapi forecastingnya tidak menggunakan linear programming. Jadi forecastingnya misalkan dihitung menggunakan metode-metode di statistika ataukah menggunakan misalkan algoritma genetika atau apa gitu ya Pak, ya, untuk mengestimasi forecasting kira-kira permintaan di bulan depan itu berapa. Nah, ketika sudah diperoleh forecastingnya dengan menggunakan metode yang lain, angka itu barulah bisa dimasukkan ke linear programmingnya untuk penjadwalan produksinya. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya atau menyampaikan bisa resen atau melalui kolom chat atau kolom diskusi silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan dari saya ini untuk mungkin buat mahasiswa atau pelajar di eh, sekolah-sekolah di bawah universitas ya, bahwa kebanyakan tuh mereka tidak suka terhadap matematika gitu kan. Apa Iya, sih Pak. matematika pusing gitu kan. Pusing. Betul, betul, Nah, Pak. Betul. ini tips apa sih? Oh, ibu ini milihnya di jurusan matematika gitu loh. Biar biar kita itu lebih mencintai terhadap matematika gitu. Jadi Iya, sesuatu yang menyenangkan itu matematika gitu. iya. Saya juga sebenarnya ini ya, Pak, agak bingung kalau ditanya tips trik agar menyukai matematika gitu ya. Karena memang eh, saya sendiri pun sebenarnya mendalami matematika juga mungkin awalnya karena bisa sedikit-sedikit gitu ya. Tapi karena sekarang memang sudah masuk ke matematika ya akhirnya mau nggak mau memang harus eh, suka gitu ya, Pak ya. Jadi yang biasa saya sampaikan ke mahasiswa saya itu intinya yang pertama mindsetnya jangan jangan dulu menganggap matematika susah. Jadi ya sudah terima saja apa adanya gitu ya. Karena biasanya dari mindset awal akan mempengaruhi ke akhir-akhirnya begitu ya Pak. Kalau dari awal sudah barangkali bermindset, wah matematika pusing gitu ya. Itu sepertinya akan semakin menjadi penghambat untuk proses belajarnya gitu. Saya biasanya menekankan seperti itu sih ke teman-teman mahasiswa. Ya udah, pokoknya dari awal udahlah nggak usah bermindset matematika susah atau apa. Pokoknya terima aja, ikutin aja gitu. Ya kurang lebih begitu Pak. Ya, ini ada pertanyaan lewat WhatsApp grup ini bentar Bu. Untuk perhitungan linear programming ini apakah bisa menggunakan software Ibu? Gitu. Oh iya, Eh, kalau dulu saya waktu masih di S1 itu diajarkannya menggunakan software WinKSB ya Kak. Jadi di situ softwarenya cukup mudah digunakan. Jadi kita tinggal memasukkan variabelnya apa saja, lalu menginputkan angka-angka dari masing-masing koefisiennya begitu. Lalu tinggal dipilih metodenya pakai linear programming, di solve keluar gitu. Selain WinKSB, yang tadi saya baca itu bisa menggunakan software Lindo. Lindo ya itu mungkin lebih versi lebih update-nya tapi saya pribadi jujur belum pernah menggunakan software Lindo ya tapi di penelitian-penelitian yang tadi saya sampaikan itu menyebutkan bisa pakai software Lindo gitu. Atau kalau yang kata Bu Arin juga sekarang bisa pakai Python ya versi yang lebih advance-nya gitu kalau teman-teman yang suka ngoding bisa coba kulik-kulik di Python sepertinya banyak banyak dokumentasinya untuk menyelesaikan permasalahan linear programming. Wah, yang nanya ini minta dicontohkan, takutnya Ibu belum siap gitu ya Bu ya. Iya, kebetulan Ya. sekarang di laptop saya sudah nggak ada lagi itu Pak software-softwarenya. Karena belum ini, belum ada kesempatan untuk melakukan penelitian lagi di riset operasi. Jadi selama ini memang masih di mathematical modeling, tapi lebih ke arah kesehatan gitu. Lebih ke arah kesehatan, tidak ke yang arah industri gitu Pak. Jadi iya, mohon maaf ini di laptop
sedang tidak ada instalannya WinCashB atau Lindonya gitu. Mungkin teman-teman bisa biasanya di YouTube ya, di YouTube atau mungkin di Medium itu beberapa ada yang share tentang penggunaan software-software WinCashB, Lindo atau mungkin Python-nya juga ya. Baik, mungkin ada dari peserta ada yang lain. Wah, dari MC kita sendiri Mas Agus ini. Ada apa Mas Agus present? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Izin Mas, izin bertanya Mas. Ya, silakan Mas Agus. Apa ya, program linear programming ini dalam lingkup perusahaan biasanya itu di departemen mana Mas? Mungkin teman-teman ada yang suka dengan linear program ini, jadi kayak nantinya di perusahaan bisa tahu lah gitu. Biasanya di departemen mana itu Mas gitu. Sama Ibu dong nanyanya, jangan Mas. Oh iya Bu, itu pertanyaan saya Bu. Ya, baik. Kalau dari yang saya tahu ya, teman saya kebetulan ada yang juga alumni teknik industri, tapi sayangnya dia bekerja di bagian eh, trading ya, di bagian penjualan pembelian gitu. Kalau dari informasi yang saya dapat, linear programming ini kebanyakan memang di bagian produksi ya, karena kan tadi berkaitan dengan penjadwalan produksi. Jadi penjadwalan produksi per minggu, per hari, atau per bulan gitu. Jadi mungkin di departemen atau di divisi yang bergerak di bidang produksinya gitu ya. Mas. Baik Bu. Oke, Nah, terima kasih Bu atas jawaban Bu. terjawab Mas Agus? Iya. Terjawab. Kalau dari cerita teman saya itu sebenarnya ya, mungkin beberapa kali divisi lain itu barangkali juga menerapkan konsep linear programming ya, tapi tidak secara tidak secara implisit hanya linear programming saja. Jadi biasanya mungkin penggabungan dengan beberapa konsep lain gitu di eh, proses industri. Tapi mungkin yang barangkali mereka gunakan adalah konsep yang membangun model matematisnya itu tadi yang kayak merumuskan dari permasalahan lalu dirumuskan ke dalam persamaan matematis yang kurang lebih seperti itu sih Mas, yang sering digunakan di beberapa divisi itu ya selain di divisi produksinya. Jadi kayak secara tidak langsung gitu, secara tidak langsung menggunakan linear programming tapi nggak yang secara utuh digunakan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Mungkin ada dari peserta yang lain? Atau nanti saya yang akan tanya nih sama peserta. Baik, sebelum saya closing, mungkin silakan untuk Ibu Aminatus untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya baik, terima kasih Mas Agus. Jadi em, yang saya sampaikan terkait keinginan programnya mungkin hanya secuil saja ya, mungkin tidak sepenuhnya bisa mengcover hal yang benar-benar terjadi di industri ya. Jadi memang dibutuhkan eh, integrasi dari pengetahuan di kampus dengan pengalaman di luar kampus. Barangkali nanti teman-teman ada kesempatan untuk magang gitu ya, atau mungkin eh, belajar dari berbagai sumber ya, entah dari internet atau dari barangkali wawancara ke kakak kelas atau teman-teman yang sudah berkecimpung di dua industri itu ya. Itu juga akan bisa meningkatkan pengalaman teman-teman, pengetahuan, penerapan pengetahuan dari kampus serta realisasinya di perusahaan begitu ya. Dan linear programming bisa jadi salah satu metode yang sederhana, tapi bisa memberikan insight yang cukup bagus ya untuk perusahaan. Seperti tadi, bagaimana berapa jumlah produksi yang optimal, apakah produk ini perlu diproduksi atau tidak, ya seperti itu. Ya, saya rasa itu cukup dari saya, Mas. Baik, terima kasih Ibu Aminatus Saadah yang telah berkenan hadir membagi ilmu kepada kita semua. Dengan dibacakannya closing statement, maka acara ini saya kembalikan ke MC Mas Agus Septianto. Saya Agung Prayitno pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Agung. Sebelumnya telah memandu acara kita. Baik, untuk sesi acara selanjutnya yaitu kita foto terlebih dahulu untuk kenang-kenangan kita juga. Jadi dimohon teman-teman untuk mengaktifkan eh, kameranya. Oke, kita tunggu. Baik, langsung saja kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi mungkin gaya bebas. Satu, dua, tiga. Baik, itu selanjutnya itu ada penyampaian di Mas Ahmad Pujadi. Kepada Mas Ahmad Pujadi kami persilakan. Ya, baik terima kasih Mas Agus. Ini saya sedikit menambahkan saja ya ucapan terima kasih kepada Ibu Aminatus telah berbagi ilmu kepada kita semua pada siang hari ini. Ini merupakan simbolis penghargaan dari kami atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Untuk informasi bahwasannya webinar ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik dari 4 kelas ya, ya. Yang pertama adalah dari kelas IE22C2, kemudian dari IE C6, kemudian dari IE22C4 dan IE22C8. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya sehingga dapat terlaksana acara ini dengan baik dan juga kepada Ibu Aminatus sekali lagi terima kasih banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, terima kasih telah menyampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Aminatus Ada yang telah berbagi ilmu pada kita semua dan semoga webinar pada ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup webinar pada hari ini dengan membaca bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam pembawaan acara ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Mas Agung dan teman-teman semuanya. baik. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Terima Bu. kasih. Silakan yang ingin live silakan. Jangan lupa absen juga kepada rekan-rekan semua.